Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikraman wa ta'adiman minna ilal muhadir fi hadil muhadarah, yani al-Ustadz Imam Mahfudion al-Majistir, wa ila jami'al musyahidun al-kiram. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan seorang wirausahawan desain grafis. Jadi nama beliau adalah Kak Halimi. Jadi beliau ini adalah seorang wirausahawan desain grafis yang mana awal mula beliau membangun usahanya adalah ketika beliau masih di bangku SMA. Meskipun di awal merintis usaha beliau ini memberikan karyanya secara cuma-cuma ataupun gratis, yaitu dalam bentuk soft file. Hasilnya mungkin bisa dilihat di Instagram Osiver Banyuwangi. Nah, karya yang sangat indah dan keren sekali, Masya Allah. Meskipun di awal beliau merintis tanpa harga, namun bukan berarti beliau itu rugi. Karena modal awal yang beliau keluarkan adalah skill, tenaga, dan juga usaha yang sungguh-sungguh pastinya. Nah, dan alhamdulillah dengan beliau membuat desain grafis dengan sketsa wajah teman-temannya. Jadi beliau itu menggambar sketsa wajah teman-temannya menggunakan aplikasi digital. Dan alhamdulillah beliau mendapat bantuan dari mereka berupa promosi dari teman-temannya, di mana itu sangat membantu usaha atau bisnis beliau dalam bidang desain grafis ini. Nah, singkat cerita, setelah lulus MAN, bisnis beliau sudah mulai sukses dan dikenal oleh halayak umum, bahkan dari Jawa Barat, Kalimantan, dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika beliau juga pernah mendapatkan job 15 barang dengan ukuran 24R, dan itu merupakan orderan dari Malang, Masya Allah banget. Dan keuntungan bersih yang beliau dapat selama 2 minggu adalah kurang lebih 3,5 juta. Itu merupakan keuntungan bersih. Jadi Masya Allah. Namun untuk lebih jelas dan lebih realnya, mari kita dengarkan kisah awal mula beliau membangun usaha desain grafis tersebut. Mari kita simak videonya. Ya, kalau awal mulanya itu dari saya Madrasah Aliyah Negeri. Itu awalnya itu nggak sengaja diajarkan menggambar anime gitu ya. Pada saat itu juga aku mikir gimana ya, gambar yang aku sketch itu dari mulai kertas sampai masuk ke HP itu gimana. Nah, di situ mulai cari tahu, ke Google, Yahoo gitu dulu. Nah, akhirnya ketemu namanya software CorelDRAW. Di kelas 1 mulailah aku mencoba di CorelDRAW, dan kebetulan di kelas 2 itu ada pelajaran itu CorelDRAW. Nah, setelah dari 2 tahun aku mulai belajar di sekolahan, pembelajaran CorelDRAW secara dasar. Setelah lulus saya melanjutkan pembelajaran di Balai Latihan Kerja sebagai desain grafis. Nah, disitulah saya mulai paham gimana caranya CorelDRAW, gimana cara membuat sketch yang bagus di CorelDRAW, toolnya mulailah. Nah, setelah keluar dari sana aku mulailah buka secara meluas, yaitu orderannya buka usaha sendiri, namanya Osiver BWI. Nah, Osiver BWI itu apa? Osiver BWI adalah jasa desain kalikatur dan juga cetak, yang mana yang aku bandrol dari mulai 15.000 itu soft file per kepala. Jadi 15.000 per soft file kepala, terus habis itu sampai harga 150.000 per 10 kepala, itu masih soft file. Untuk cetaknya sendiri itu saya bandrol mulai dari 75.000 per kepala sampai 250.000 per 10 kepala. Nah, di situ saya buka jasa itu mulai dari nol, mulai benar-benar aku ngasihkan gratis kepada teman-teman. Tidak ada uang sepeser pun yang aku terima pada saat itu. Ya, selanjutnya aku di sana nggak hanya memberikan gratis, tapi aku di sana juga belajar sedikit-sedikit. Jadi aku mulai istilahnya dari saya ngasihkan gratis ini, saya juga terus-terusan untuk uji coba terus, nyari style yang baru, desain yang baru. Dari desain yang baru ini mulailah aku menaikkan harga. Nah, setelah kelamaan saya dapat orderan sungguhan dari orang-orang, mulai dari Banyuwangi kebanyakan anak-anak kuliah, dan dari Jember kebanyakan dari UNED, IAIN. Terus mulai beberapa bulan selanjutnya mulailah aku didapatkan order mulai dari Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, itu ke Papua. Nah, saya dulu pernah dapat pendapatan 20 hari itu sampai 3,5 juta bersih. 3,5 juta itu bersih. Nah, awalnya itu dapat orderan dari Barreskrim Polri Malang. Nah, pada saat itu juga mau aku terima nih orderannya, tapi aku bingung
Bingung kenapa? Bingung karena modelnya mau nyetak itu. Akhirnya aku minta DP dari Baris Krim Polri untuk biaya cetaknya kayak gitu, biaya cetak sama pengirimannya. Nah, dari situ juga kesusahan untuk mengerjakan order ini karena memang saya sendirian dalam kurun waktu 20 hari, 7 kepala ditambah dengan cetaknya, media cetak yang ukurannya 24 R kayak gitu. Setelah itu dari beberapa kepala itu mulailah saya nyari tempat percetakan yang notabene saya harus mulai klarifikasinya sesuai klien, revisinya sesuai klien kayak gitu. Itu sih awal mula saya mulai berbisnis. Habis itu mulai pernah jatuh juga, pernah nggak dapat uang juga. Menurut saya sih itu bukan hal yang eh, terlalu saya pikirkan. Yang penting gini, yang penting kita harus terus-terusan maju, terus-terusan belajar, terus-terusan mencoba. Ngasihkan gratis itu bukan berarti saya sendiri itu rugi, bukan. Tapi setelah lihat teman-teman saya bahagia pun, lihat dari desain saya bahagia dan imbalnya mereka itu langsung mereka cetak dan mereka itu promosikan bisnis saya, itu hal luar biasa. Jadi nggak melulu saya dapat nol, tapi mereka kadang juga mengasihkan yang mereka ini mempromosikan usaha sendiri saya gitu ya. Gitu sih dari saya, terima kasih. Baik, Masya Allah sekali ceritanya. Dan ini sangat bisa kita jadikan motivasi bahwa apapun skill kita hendaknya kita gali dan kita kembangkan, sehingga skill tersebut juga bisa menguntungkan diri kita sendiri, termasuk bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi mutualisme antara kita dengan orang lain. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang tentunya pengeluarannya banyak sekali, namun sebenarnya juga banyak peluang kita untuk berbisnis karena relasi yang kita dapatkan di kampus tentu sudah banyak. Entah itu dari bisnis kecil-kecilan, entah mau jual makaroni maupun yang lainnya. Dan di sini kebetulan saya pribadi juga sedang merintis usaha jual sarung batik. Mungkin antum bisa melihat Instagramnya, yaitu Sarung Batik Jember. Tentu tidak mudah merintis sebuah usaha. Terkadang kita juga merasa malas dalam menjalani. Namun itu semua merupakan tantangan menuju puncak kesuksesan. Untuk itu tetap semangat, jangan menyerah karena manjada wajada. Semoga kita semua segera disampaikan di titik kesuksesan kita masing-masing. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tansa lil i'jab wat ta'liq wal ishtirak.